Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan rahmat dan rahimnya kita ini diberikan kemampuan melaksanakan ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Allah sengaja membedakan bulan Ramadan khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, di mana amalnya kalau kita analogikan secara hitungan ekuivalen dengan 83,3 tahun. Barang siapa bersungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, dengan iman yang benar, pasti Allah la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, Ramadan dengan segala kebesarannya dan ketinggiannya berarti memberikan isyarat bahwa kita tidak boleh menyamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Karena ini adalah kehendaknya, ini adalah iradahnya. Semua amalan diberikan pahala yang berlimpah-limpah. Diamnya dinilai zikir, tidurnya ibadah, zikirnya dibalas dengan pahala wajib, yang wajib dibalas dengan 700 bahkan berlipat ganda lebih darinya. Oleh karena itu, barang siapa menganggap sama bulan Ramadan ini dengan bulan lain, maka sungguh ia rugi diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah suatu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan hanya Al-Qur'an, ayat-ayat Allah dari suhuf Musa alaihissalam, Taurat, Injil sampai Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Hanya beda tanggal. Ini menunjukkan Allah mengistimewakan bulan ini karena mukjizat yang tinggal sampai hari kiamat hanyalah tinggal kalamullah, Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, kemuliaan ini harus dimaknai bukan hanya dengan menahan lapar dan minum, tapi ingatlah ayat yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah sampai Alkitab kepadanya, yaitu Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan tilawah yang benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu mengimani apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa ingkar kufur kepada Al-Quran, sungguh ia orang yang bangkrut dan rugi. Jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Wajib bagi setiap umat muslim dan muslimat bisa membaca Al-Quran.
Hukumnya wajib. Apa yang dimaksud membaca Al-Quran? Membaca kalamullah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh semaunya menafsirkan Al-Quran, tidak boleh menggunakan Al-Quran untuk jualan dan dagang hanya untuk harga-harga yang murah. Itulah kehendak Allah, karena Al-Quran itu sangatlah mulia. Namun godaan di dalam mempelajari Al-Quran ini cukup tinggi, jamaah sekalian. Allah sudah terang-terangan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, dipaksa sama Jibril alaihissalam. Akhirnya maulah Nabi Muhammad membaca dengan sangat khawatir kalau apa yang dibacakan Jibril itu lupa atau lenyap. Tapi Allah telah berfirman, "Sanukri'uka falatansa." Aku akan membacakan Al-Quran dan kamu tidak akan lupa. Namun sebagai seorang manusia juga, pantaslah kalau Rasulullah itu punya khawatir. Sehingga ia ketika Jibril membacakan dan dia harus mengikuti, Rasulullah SAW segera bercepat-cepat mengikuti apa yang dibacakan Jibril. Maka Allah menenangkan Nabi Muhammad SAW, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Wahai Muhammad, janganlah kamu ingin segera menggerakkan lidahmu karena kamu ingin cepat menguasainya. Kata Allah, "Inna alaina jam'ahu wa qur'anah." Sungguh bagi kamilah tanggungan menempatkan Al-Quran ini di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi udah dijamin. Sehingga kita pun harus mengikuti cara Rasulullah belajar Quran. Tidak terburu-buru. Apa yang dibacakan guru didengar dulu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau Jibril sudah selesai membaca satu ayat atau satu kalimat, maka Rasulullah SAW fattabi' Qur'anah, ikutilah bacaannya. Nah, karena dia disuruh mendengarkan, kemudian mengikuti, mendengarkan, mengikuti, maka apa yang didapat Rasulullah itu adalah kalimatul haq. Tsumma inna alaina bayanah. Setelah itu tanggung jawab kami, kata Allah, memberikan pelajarannya. Jamaah rahimakumullah, apa arti ini semua? Bahwa kita di bulan Ramadan ini diperintahkan khususnya untuk lebih meningkatkan membaca Al-Quran, tilawah Quran. Afdali ibadati ummati tilawatul Quran au kama qala. Rasulullah SAW bersabda, salah satu ibadah utama umatku adalah membaca Al-Quran. Namun yang dimaksud membaca Al-Quran adalah tilawatul haq, yaitu dengan tilawah yang benar. Oleh karena itu kita perlu berguru. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Al-Qur'an ini dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah Al-Quran ini dengan Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan kamu dengan kalam atau pena, yang memberikan pelajaran yang kamu tidak mengetahuinya. Berarti kalau kita tidak belajar Al-Quran dengan guru, pasti kita tidak mengetahuinya. Ma'lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Namun penghalang yang menyebabkan kita tidak memiliki waktu mempelajari Quran diteruskan. Kalla innal insana la yabgha. Tidak, manusia itu sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya sudah cukup.
bapak gue ulama, kakek gue kiai, saya Islam, udah cukup. Nabi Muhammad itu sebelum diajarkan Al-Quran diangkat jadi nabi dulu. Itu aja harus belajar Quran. Jadi apa pertama yang menghalangi orang belajar Quran? Merasa dirinya cukup. Jadi kalau dirinya cukup, ada orang yang ahli Quran pun dia nggak mau belajar Quran karena merasa cukup. Tidak ada listrik, aliran listrik bergerak dari muatan potensial rendah ke tinggi, pasti dari tinggi ke rendah. Kalau kita sudah merasa cukup, nggak mungkin belajar dari guru yang kita anggap lebih rendah. Kemudian apa yang menggoda orang belajar Quran? Kalla innal uhibbu ajillah. Tidak, sesungguhnya kamu lebih menyukai dunia. Wa tadaruna akhirah, dan kamu itu melalaikan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang memperdayakan kamu. Jadi kalau di bulan Ramadan dunia menyita kita, padahal bulan Ramadan itu hakikatnya menghinakan dunia, ya kita habis. Ngaji nggak sempat, belajar Quran nggak sempat, ada aja kesibukannya. Dan kita membenarkan kesibukan itu karena memang itulah godaannya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kamu lebih mencintai dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Yang ketiga, tidak punya prioritas. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa-apa yang Allah telah turunkan kepadamu kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa dengan kehidupan duniamu. Jadi dunia itu cuma jangan lupa, bukan kita dimainin dunia, bukan kita disibukkan dunia, jangan lupa sama dunia. Gimana lupa dengan dunia itu? Lupa kewajiban untuk sholat, karena di akhirat nggak perlu sholat. Lupa menafkahi istri, lupa tidak memberikan atau tidak mencari nafkah, atau sengaja meninggalkan mencari nafkah, mengambil hak yang bukan haknya, tidak memanfaatkan tanaman, tanah yang diberikan Allah untuk kehormatan dirinya, dan lebih suka meminta-minta. Tapi itu semua tidak boleh dicari. Yang dicari adalah akhirat. Jadi kata-kata untuk dunia bukan dicari, cuman wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi inilah sebabnya mengapa Al-Quran di bulan Ramadan nggak sempat, di bulan Ramadan pun nggak sempat. Belum lagi mahasiswa yang tingkat 1 terkena suatu program yang dibuat oleh kakak kelasnya, sehingga waktunya habis, lelah tenaganya. Padahal kalau kakak kelas ini adalah orang-orang muslim yang benar, mereka harusnya memberikan keleluasaan agar adik kelasnya ini mempelajari kalamullah. Waktunya maghrib pulang, biar belajar Al-Quran. Malam sedikit, pembimbingannya adalah bersyukurlah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, pasti Allah akan menambah rezekinya. Prioritas al-aham thumma al-aham. Prioritas yang lebih penting harus kita pentingkan. Kalau Allah mengatakan Ramadan itu prioritas, jangan kita menganggap ini tidak prioritas. Jamaah rahimakumullah, semoga hal ini membuka mata hati kita, paradigma berpikir kita, bahwa Ramadan ini belum tentu diberikan ke kita 2 kali, dan yang pasti kita hidup hanya sekali. Tidak ada suatu pengulangan, penyesalan di akhir tiada berguna. Semoga ayat Allah yang diturunkan
sebagai obat dan rahmat, ini tidak disia-siakan oleh orang mukmin. Dan Rasulullah SAW sudah memberi contoh, tiap tahun Jibril datang, Rasulullah membaca ayat, disemak oleh Jibril. Setelah selesai apa yang selesai dihafal Rasulullah, Jibril membaca, disemak oleh Rasulullah. Sampai akhir hayat, di akhir tahun wafatnya, Rasulullah SAW menyetor 2 kali hafalannya. 2 kali, biasanya sekali. Berarti apa? Rasulullah tidak pernah berhenti berguru Quran. Kita baru khatam sekali, udah nggak berguru. Belum khatam, sudah nggak berguru. Ganti guru lagi, ini belum selesai, ganti lagi. Ya nggak pernah tuntas kalau begini caranya. Coba kalau dari SD kelas 1 pindah, kelas 2 pindah, kelas 3 pindah, pasti repot. Itu baru ilmu dunia. Apalagi kalam Allah. Demikianlah, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang pandai mengatur prioritas, tidak tertipu oleh dunia, dan semoga kita ini menjadi orang-orang yang selalu tukabbirullaha ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu Al-Quran, mukjizat yang ada sampai kiamat. La'allakum tashkurun. Pasti kita termasuk orang yang bersyukur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.